Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Amtopika. Saya di sini akan menjelaskan materi baru tentang DHCP P6. Di sini ada 3 outline dari saya. Yang utama ada teori DHCP P6, ada konfigurasi DHCP stateless IP P6, lalu ada konfigurasi DHCP stateful IP P6. Dan mungkin saya akan lanjut ke materi yang pertama, yaitu teori DHCP P6. Nah, sini ada DHCP P6 yang stateful. Nah, di sini untuk DHCP P6 stateful itu yaitu sistem atau protokol yang menyimpan informasi keadaan atau state dari setiap klien atau sesi komunikasi. Seperti yang sudah saya jelaskan di materi sebelumnya, itu untuk stateful itu dia memiliki sebuah perangkat keras server yang menyimpan informasi keadaan dari setiap klien atau sesi komunikasi. Yang terdapat server yang memanage pemberian IP P6 ke klien. Nah, lalu sini langkah DHCP P6 itu ialah di sini untuk setiap pesan DHCP P6 dari server ke klien menggunakan port UDP. Jadi ada yang namanya port UDP dan dengan kode 546. Nah, lalu kalau pesan DHCP dari klien ke server, tadi itu dari server ke klien, sekarang dari klien ke server menggunakan port yang portnya itu 547. Jadi seperti itu mungkin paham. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya langkah DHCP P6. Di sini yang pertama itu ada yang namanya host mengirimkan pesan RS. Seperti yang sudah saya jelaskan, RS itu ialah router tersebut. Itu meminta informasi dari router. Jadi router itu akan meminta informasi, lalu router merespon dengan pesan RA. Itu router asosiasi tersebut yang akan memberikan informasi atas pesan dari RS tersebut. Lalu ketiga itu host mengirim pesan DHCP P6 solicit. Itu klien mencari server DHCP P6 di jaringannya. Jadi si klien itu akan mencari DHCP P6 di jaringan miliknya. Lalu si DHCP P6 server merespon dengan advertise message. Itu server menawarkan konfigurasi alamat IP, opsi dan lain-lain. Jadi semacam kayak si server itu akan memberikan rekomendasi, misalkan ini alamat IP yang bisa kamu gunakan, apakah kamu mau. Jadi dia itu akan menawarkan konfigurasi alamat IP ke si klien. Nah, lalu host merespon DHCP P6 server dengan request. Lalu si host itu akan merequest DHCP server P6 nya. Klien meminta alamat IP P6 dari tawaran yang dipilih. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, si DHCP P6 server ini akan menawarkan, lalu si host itu akan meminta alamat IP yang dari tawaran yang dipilih atau tawaran yang dipilih dari si DHCP P6 server tersebut. Lalu DHCP P6 server mengirim reply atau membalas message dengan server mengonfirmasi atau dan memberikan alamat IP P6 resmi. Jadi semacam nanti si server ini tuh akan memberikan atau menawarkan, lalu si host itu akan meminta alamat yang ditawarkan, lalu si DHCP server ini akan memberikan. Seperti itu secara sederhananya. Nah, di sini akan jelaskan secara lebih detailnya. Step 1, si host akan mengirim RS message atau mengirimkan RS message. Seperti sini, si 1 mengirim RS message ke semua IP P6 enable routers. Jadi di sini si PC1 itu akan mengirimkan dulu router solicitation ke si router 1. Nah, lalu step kedua itu si router 1 itu akan mengirim router advertisement alias balasan dari si router 1 ke si PC, yaitu dengan klien. Now, DHCP P6 client needs allocate DHCP V6 server and send DHCP V6 solicit message to the server IPv6 multicast all DHCP V6 server address of MAC IP P6 nya. This multicast address link local scope. Jadi intinya itu dia tuh akan membalas dengan menggunakan router advertisement. Lalu step ketiga itu one or more DHCP V6 server respond with DHCP V6 advertise communication message. The advertise message inform the DHCP V6 client that the server is available for DHCP V6 server. Jadi intinya itu si PC-nya itu akan mengirim solicit soal DHCP server. Jadi itu akan menanyakan lah intinya ke DHCP server itu seperti saya akan meminta akan meminta IP P6 apa saja yang kau akan berikan. Lalu
si server itu akan mengirimkan yang namanya advertise, semacam request, semacam misalnya kamu meminta request kepada saya IPv6 nya, maka saya akan memberikan beberapa rekomendasi IPv6, itu pesan advertise tersebut. Nah lalu nanti nanti si satu itu akan merequest lagi, information request unicast. Jadi macam PC1 itu akan menerima dan dia akan memilih, oke lah, saya akan memilih salah satu IP yang telah kamu rekomendasikan, seperti itu untuk sederhananya. Nah lalu setelah mengirim request or information request unicast, nanti si servernya itu akan akan membalas dengan unicast alias IP yang ditujukan. Jadi semacam spesiesnya itu akan memilih IP yang direkomendasikan oleh si DHCP server tersebut. Lalu si DHCP server tersebut akan membalas dan juga memberikan IP yang di-request oleh si PC tersebut. Mungkin itu teman-teman bisa paham untuk dari konsep teori DHCP P6. Maka dari itu saya akan lanjut ke konfigurasi DHCP stateless P6. Oke, saya akan konfigurasikan DHCP stateless IP P6. Oke, sini ada topologi yang tadi, saya akan coba menggunakan topologi yang tadi saja. Misalnya di sini untuk DHCP P6 status itu terdapat ada yang namanya itu DHCP P4, DHCP P6, ada yang namanya server, lalu ada juga client, lalu ada relay. Nah, ini saya akan coba jelaskan sedikit. Untuk DHCP itu dia itu berperan sebagai server, ya sudah jelas. Lalu yang namanya client, nah client itu sebagai host. Lalu untuk relay itu sebagai penjembatannya. Kalau dua router atau PC-nya itu tidak terhubung, alias sebagai penghubung jembatan kalau mereka tidak terhubung, teman-teman. Nah di sini saya akan coba konfigurasikan bagaimana cara DHCP P6 itu bekerja. Sebelumnya itu kita akan di sini saya ingin menambahkan dulu satu buah router juga. Untuk konfigurasinya di sini, misalnya saya tambahkan seperti ini. Lalu kita hubungkan. Oke, nah saya akan coba ubah dulu sini router 1. Nah ini akan ubah menjadi server. Lalu untuk router itu akan coba menjadi client. Nah seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut saja ke konfigurasinya. Nah sini kita masuk ke si router server, kita konfigurasikan dulu di si router server. Sebenarnya itu kita harus konfigurasi dari si IP6 unicast routing, tetapi karena di sini itu saya sudah pernah dikonfigurasi, jadi kita lanjutkan saja ke konfigurasi selanjutnya, yaitu saya akan coba konfigurasikan menggunakan command IPv6 DHCP full seperti ini. Nah kita namakan misalnya IPv6 seperti ini, stateless seperti ini, kita enter. Nah lalu kita tambahkan DNS nya, DNS servernya itu misalnya 2001.2 db8.2 10.2.254 seperti ini saja ya teman-teman. Enter. Setelah itu kita tambahkan domain name nya, misalnya domain name itu seed.net saja teman, seednet. Enter. Oke, setelah kita menambahkan ini, kita coba exit dulu. Setelah exit, kita masuk ke interface yang mengarah ke si client, itu interface -0/0, interface -0/0. Ini kita enter, lalu kita masukkan komen description link to LAN. Sorry ada yang tipe teman.
description link to LAN. Oke, setelah itu kita masukkan di komen IP P6 in di other tab. Nah, di sini kan kita menggunakan yang other config play. Karena tadi ada yang M itu yang stateless, lalu ada other itu yang kombinasi, lalu ada yang full stateful. Tapi di sini kita menggunakan yang other yang kombinasi. Lalu kita buka untuk konfigurasi. Oke, kita di sini IP P6 nya itu menggunakan yang other config play. Lalu kita enter. Setelah itu kita masukkan komen IP P6 IP P6 DHCP server. Nah, kita masukkan kontak kunci yang tadi, yaitu yang ini. Kita harus sama dengan yang ini, tidak boleh berbeda. Kalau kita beda berarti konfigurasinya bakal salah. Masukkan lagi, kita caps lock IP P4 cari IP P6 stateless seperti ini. Nah, kalau sudah sesuai kita enter. Lalu kita coba lihat ya teman-teman, dosu run. Nah, sini kita lihat di sini sudah ada ya teman-teman, berarti ada IP P6 fullnya, lalu DNS servernya itu sudah sesuai, lalu domainnya sudah ada. Nah, setelah itu kita coba lihat ke si PC-nya. Setelah itu kita ke desktop, lalu IP configuration, lalu automatic in. Lihat apakah dia sukses. Oke, IP P6 nya itu request successful. Walaupun kita coba request lagi, dia bakal sukses karena konfigurasi kita sudah benar. Lalu kita coba konfigurasikan juga untuk di si router client. Kita masuk ke CLI, kita nolkan saja. Setelah itu kita enable, lalu connect. Setelah itu kita tambahkan juga IP P6 unicast ini tersebut. Kita masukkan IP P6 unicast routing, kita enter. Setelah itu setelah kita unicast routingin, kita masuk dulu ke interface G0/0-nya tersebut untuk mengaktifkannya. No shutdown. Tipe no shutdown. Oke, sudah menyala. Nah, kita lihat di sini sudah menyala, sudah melakukan menyala teman-teman. Sembari menunggu, kita lanjut ke konfigurasinya, yaitu setelah itu kita enable dulu IP P6 nya, alias mengaktifkan dulu itu IP P6 enable. Ini kita enter. Setelah kita enable, lalu kita melakukan sedikit konfigurasi, yaitu IP P6 address. Nah, sini kita tidak menggunakan IP address yang dikonfigurasi, tapi menggunakan IP address yang auto config. Itu komennya itu auto config. Kita enter. Setelah kita digunakan IP address config, kita coba lihat ya teman-teman. Do show IP P6 interface brief. Enter. Oke, sorry. Nah, di sini untuk gigabyte internet 0 itu sudah up, dan di sini kita lihat sudah ada alamat IP P6 nya secara otomatis. Itu menandakan bahwa konfigurasi DHCP stateless IP P6 saya sudah berhasil. Maka dari itu saya akan lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu konfigurasi DHCP stateful IP P6 nya. Oke teman-teman, ternyata setelah saya lihat lagi di modul untuk materi konfigurasi DHCP stateful IP P6 itu ngebug teman-teman, error tidak bisa dilihat, sehingga saya tidak bisa mencontohkan materi karena saya sendiri tidak mengetahui materi tersebut. Maka dari itu saya selesaikan saja sampai sini untuk materinya tentang DHCP P6 dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.